Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi terkait radiasi benda hitam. Secara definisi, benda hitam merupakan benda yang dapat menerima, menyerap, dan memancarkan seluruh gelombang radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya. Selanjutnya, gambar di samping merupakan ilustrasi atau penggambaran dari sebuah benda hitam. Pada salah satu sisi benda hitam tersebut terdapat lubang kecil yang memiliki diameter lebih besar dari panjang gelombang elektromagnetik yang datang kepadanya. Selanjutnya, sebuah gelombang elektromagnetik dengan energi tertentu datang memasuki benda hitam tersebut. Di dalam benda hitam ini, gelombang elektromagnetik yang datang mengalami beberapa proses pemantulan. Pada setiap proses pemantulan tersebut, maka akan disertai juga dengan kehilangan energi. Karena sangat kecil kemungkinan gelombang elektromagnetik tersebut dapat keluar dari lubang, maka dapat dikatakan benda hitam tersebut menyerap semua energi gelombang elektromagnetik. Berdasarkan definisi sebelumnya, selain menerima dan menyerap gelombang elektromagnetik, benda hitam juga harus memancarkan radiasi dengan cara memanaskannya pada rentan temperatur tertentu, sehingga diperolehlah data hubungan antara rapat radiasi yang dipancarkan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari hasil eksperimen tersebut, yakni yang pertama, semakin tinggi temperatur maka intensitas radiasi akan semakin meningkat. Yang kedua, terdapat intensitas radiasi maksimum untuk setiap rentang temperatur. Yang ketiga, peningkatan intensitas radiasi maksimum sebanding dengan kenaikan temperatur. Dan yang keempat, semakin tinggi temperatur, maka intensitas maksimum bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Lebih lanjut, dari hasil pengukuran tersebut bahwa terdapat hubungan antara bergesernya panjang gelombang maksimum untuk setiap kenaikan temperatur. Adapun fenomena ini disebut sebagai pergeseran Wien dengan persamaan lambda maksimum dikalikan dengan temperatur sama dengan 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin, yang dimana nilai ini kita sebut sebagai konstanta Wien. Selanjutnya, terdapat hubungan antara daya persatuan luas dari radiasi yang dipancarkan benda hitam tersebut terhadap temperatur, yakni daya persatuan luas sebanding dengan temperatur pangkat 4. Lebih lanjut, diperolehlah persamaan yang dikenal sebagai persamaan Stefan-Boltzmann, di mana P merupakan daya, A merupakan luas permukaan benda, E merupakan emitivitas yang memiliki dua nilai, satu untuk benda hitam dan 0 untuk benda non-hitam yang artian benda yang memantulkan seluruh radiasi yang datang kepadanya. Setelah mengetahui grafik dari benda hitam, maka saatnya untuk mencari tahu alasan fenomena kenapa benda hitam tersebut dapat memancarkan radiasi yang sesuai dengan kurva yang diperoleh. Berdasarkan teori klasik, yakni teori elektromagnetik dan teori termodinamika klasik, yang menyatakan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam merupakan hasil superposisi gelombang dari berbagai frekuensi di dalam benda hitam tersebut. Selain itu, terdapat juga energi yang memiliki energi rata-rata sebesar K dikali dengan T, di mana K itu merupakan konstanta Boltzmann. Dari asumsi ini dicetuskan sebuah persamaan matematis yang dicetuskan oleh Rayleigh dan Jens, sehingga berdasarkan asumsi ini maka diperoleh persamaan matematis sebagai berikut yang dikenal sebagai persamaan Rayleigh dan Jens, yang merupakan hubungan antara radiasi benda hitam sebagai fungsi panjang gelombang dan temperatur. Nah, setelah melakukan pemodelan terkait persamaan tersebut, maka diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Terlihat pada gambar, hasil Rayleigh-Jens ini hanya berlaku pada panjang gelombang yang panjang, tetapi nilai radiasi akan menuju ke angka tak berhingga pada panjang gelombang yang pendek. Fenomena ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teori baru untuk menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini. Teori selanjutnya dicetuskan oleh Planck yang menyatakan bahwa radiasi yang diserap atau dipancarkan oleh benda hitam
menyerupai sebuah osilator yang memiliki energi yang diskrit sebesar H dikali frekuensi, di mana H ini merupakan konstanta Planck. Dari asumsi ini, maka Planck membangun persamaan matematis dan diperolehlah persamaan berikut yang merupakan persamaan radiasi Planck. Dengan menggunakan asumsi ini, ternyata hasil yang diperoleh Planck sesuai dengan hasil eksperimen dan akhirnya menjawab fenomena radiasi benda hitam tersebut. Di sini, Planck merombak teori energi klasik yang menyatakan bahwa energi itu sifatnya kontinu dan mengatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan tidaklah kontinu melainkan memiliki energi-energi tertentu sebesar H dikali dengan frekuensi. Kalau begitu, sekian informasi singkat mengenai materi radiasi benda hitam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.